Halo teman-teman, apa kabarnya? Selamat datang di channel kita. Kembali lagi bersama saya, Tano Rangkuti. Hari ini saya sedang berada di daerah Pamulang nih teman-teman. Nah, di Pamulang ini, lebih tepatnya saya berada di perumahan Venus 88. Nah, Venus 88 ini lokasinya dekat dengan berbagai fasilitas yang ada di Pamulang. Jadi di Pamulang juga sudah sangat lengkap nih fasilitasnya teman-teman. Di Pamulang tuh dari sekolah, rumah sakit, mall juga sudah dekat, dan sebentar lagi lokasi ini juga akan dekat dari gerbang tol yang akan segera diresmikan, yaitu gerbang tol Pamulang Serpong. Jadi nanti kalau kita mau ke BSD atau mau ke bandara, tinggal masuk tol dari situ tuh teman-teman, karena jaraknya hanya 3 km atau sekitar 10 menit dari Venus 88 ini. Nah, di Venus 88 ini memiliki lahan 2,5 hektar dan unit yang dipasarkan itu sekitar 150 unitan, jadi 150-an lah. Di Venus 88 ini punya 4 tipe rumah. Mungkin kali ini saya hanya akan mereview 2 tipe rumah dari Venus 88 ini. Nah, yang saya akan review adalah rumah tipe 2 lantai dan tipe 1 lantainya nanti. Jadi untuk perbandingan dan compare buat teman-teman. Jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang mencari rumah di daerah Tangerang Selatan, lebih tepatnya di daerah Pamulang, yang berdekatan dengan berbagai fasilitas di Pamulang. Ini bisa jadi pilihan yang menarik juga nih teman-teman, karena di sini juga banyak promo yang ditawarkan gitu loh. Jadi nanti ada bonus-bonus juga. Sebelum kita mulai mereview rumahnya, teman-teman jangan lupa untuk like, share, dan subscribe tentunya channel kita ini, agar kita lebih semangat dan lebih baik lagi dalam membuat video-video berikutnya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, yuk langsung kita lihat seperti apa rumah dari Venus 88 ini. Yuk. Oke, sekarang kita udah di depan rumah contoh sekaligus jadi kantor marketing dari Venus 88. Nah, rumah contoh yang di belakang saya ini adalah rumah contoh tipe Corona. Nah, di rumah tipe Corona ini ada 3 kamar tidur plus 1 kamar asisten rumah tangga. Dan kamar mandinya ada 2 plus 1. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung lihat ke bagian depannya dulu. Nah, di depan ini ada carport, ukurannya sekitar 5 meter, jadi bisa untuk parkir 2 mobil plus 1 motor. Nah, masih ada sisa taman, kurang lebih sekitar 1 meter, karena dimensi rumah ini adalah 6 dikali 13 meter untuk yang standarnya, gitu ya teman-teman. Jadi, ini carportnya sekitar 5 meteran, plus ada halaman sekitar 1 meter. Kita geser sedikit ke sini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, di sini saya ingin memberitahu kalau untuk kusen-kusennya yang digunakan oleh perumahan Venus 88 ini, itu sudah menggunakan kusen aluminium. Jadi kusen aluminium seperti yang sudah sering saya katakan, itu awet dan anti rayap ya teman-teman. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Yuk. Oke, sekarang kita udah di dalam rumah dari rumah contoh tipe Corona ini. Nah, di sini ada ruang tamu. Ruang tamunya ini ukurannya mungkin sekitar 3 dikali 3 meter nih. Jadi di rumah contoh ini diberi inspirasi bisa menaruh sofa untuk yang 3 seat. Dan di sini masih ada ruangan nih sebenarnya. Atau di situ masih ada ruangan untuk taruh kursi kecil lagi nih. Gitu. Lalu bergeser sedikit, di sini ada dining room-nya. Meja makannya cukup besar. Di sini diberi inspirasi dengan meja makan yang cukup untuk 4 orang. Seperti rumah minimalis yang kebanyakan. Jadi konsepnya itu los. Jadi bisa dari ruang tamu, ruang makan, dan langsung ketemu dapurnya. Nah, di dapurnya ini jadi udah menyatu nih semuanya nih. Dan yang spesialnya nanti di sini juga untuk kitchen setnya itu udah bonus nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman beli rumah di sini, nanti ada bonus kitchen set. Kita lanjut, ada ya? Nah, sebelum kita ke belakang, lihat halaman belakangnya, kita bahas dulu sedikit nih. Di bawah tangga ini ada satu ruangan lagi, yaitu kamar mandi bawahnya. Nah, kamar mandi bawah ini memanfaatkan ruangan di bawah tangga. Jadi dibikin agak menurun ke bawah agar memaksimalkan ceilingnya nih. Jadi nggak terlalu mentok gitu loh. Jadi bener-bener maksimal banget ya memanfaatkan ruangan. Nah, di dalam kamar mandi ini sudah ada kloset duduknya, mereknya American Standard, dan ada shower mereknya juga American Standard. Jadi mereknya juga udah bagus gitu loh. Jadi bukan yang abal-abal ya teman-teman. Tuh. Oh ya, ada satu lagi yang menarik. Untuk pintunya ini, dia sudah menggunakan aluminium semua. Bahkan sampai daun pintunya ini sudah aluminium nih.
gitu loh. Jadi benar-benar awet. Jadi kadang-kadang kan cuman kusennya aja nih. Kalau untuk kamar mandinya, dia daun pintunya juga udah aluminium gitu loh teman-teman. Oh ya, sekarang kita lihat kamar bagian bawah, karena ada satu kamar tidur di bagian bawah. Nah teman-teman, karena ini seperti yang saya tadi sudah bilang, ini sebagai kantor marketing juga, jadi kamar bawah ini dijadikan kantor juga nih teman-teman. Jadi saya kasih gambaran sedikit aja ya. Jadi di kamar ini ukurannya itu 3 dikali 3 meter dimensinya. Nah di sini ada kaca dan jendela cukup besar, jadi cahaya yang masuk. Ini nggak pakai lampu ya teman-teman. Jadi cahaya yang masuk ke dalamnya pun juga cukup terang nih teman-teman. Gitu, oke teman-teman. Nggak banyak yang bisa kita bahas di bagian bawah, karena juga ini kamarnya dipakai untuk kantor. Jadi kita langsung ke lantai 2-nya. Yuk, sekarang kita naik ke atas. Nah, sebelum kita sampai ke atas, saya mau bahas sedikit nih. Di sini ada jendela yang cukup besar yang menghadap ke belakang. Jadi di belakang itu kan tidak ada bangunan ya, teman-teman. Jadi bisa ditaruh jendela di sini. Jadi jendela di sini juga untuk membantu cahaya yang masuk ke dalam rumah ya, teman-teman. Gitu loh. Jadi bagus ya. Yuk, lanjut kita ke lantai atas. Oke. Sekarang kita udah di lantai 2-nya. Backlight nggak? Nggak backlight kan? Tapi sebenarnya kacanya yang cukup besar nih. Jadi cahaya yang masuk juga bagus ya. Jadi terang banget gitu loh. Oh ya, saya lupa. Saya belum membahas lantainya. Jadi lantainya ini sudah menggunakan granit tile ukuran 60x60. Jadi terlihat lebih luas dan mewah gitu loh teman-teman. Oke, di atas ini, di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur plus 1 kamar mandi. Sekarang kita bahas yang pertama adalah kamar utamanya dulu nih, sepertinya. Yuk. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah ada di kamar utama di lantai 2. Nah, di sini ukurannya 3 dikali 3 juga, sama seperti kamar tidur di bawah. Tapi di sini diberikan inspirasi bisa menaruh tempat tidur yang cukup besar. Oh iya, dan satu lagi ya teman-teman. Untuk rumah di Venus 88 ini, nanti serah terimanya kosong ya. Jadi ini hanya inspirasi ya. Jadi interior dan furnish yang ada di sini tuh tidak termasuk nanti dari harganya. Tuh. Oke. Di sini ada kaca. Di sini ada yang menarik ya teman-teman. Di belakang kaca ini, di depan kaca ini, ada dak nih yang bisa kita fungsikan sebagai balkon. Tapi developernya tidak memberikan pintu di sini. Jadi kalau teman-teman ingin atau punya biaya lebih, ini depan ini bisa dikasih pagar karena sudah ada daknya, dan kaca jendela ini bisa diganti dengan pintu. Gitu ya. Jadi kalau kita mau punya balkon depannya tinggal kasih pagar dan diganti pintu nih. Kusen yang ininya. Oke. Dan lihat nih. Besar ya kacanya. Jadi benar-benar full dari ujung sana sampai ujung sana. Jadi ukurannya mungkin 3 dikali 2,5 meter, ya mungkin sekitar 3 kali 2,5 meter nih ukuran kacanya. Jadi bener-bener maksimal cahaya, dan udara yang masuk pun juga besar karena jendelanya 2, 1 dan sana ada juga, dan cukup besar bukaannya. Sekarang kita ada di kamar kedua di lantai 2 ini. Jadi sepertinya kamar ini sedikit lebih kecil, dan kamar ini bisa difungsikan untuk kamar anak ya. Di sini sudah ada tempat tidur yang single untuk 1 orang, tapi ukurannya juga tidak terlalu kecil. Kalau untuk dimensinya, perkiraan saya mungkin sekitar 3 lebarnya dan panjangnya 2,5 meter gitu loh teman-teman. Dan dak yang tadi di kamar sebelah itu sebenarnya nyambung ke sini nih. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menambah balkon juga di kamar ini, pun juga bisa, tinggal ganti jendelanya, diganti dengan pintu untuk menuju ke balkon. Ya tentunya harus dikasih pagar juga ya di depannya. Dan lemarinya sebenarnya sama, tadi saya belum sempat bahas di sana, tapi kurang lebihnya lemari yang didesain di kamar sebelah pun sama seperti ini, dibikin tinggi maksimal sampai ke atas agar punya ruangan penyimpanan sampai ke atas. Jadi benar-benar maksimal. Gitu loh teman-teman. Tuh, dan jangan lupa ya, ini hanya inspirasi ya. Jadi ini tidak termasuk dalam harga dari rumahnya. Oke, terakhir di lantai 2 ini masih ada 1 ruangan, yaitu kamar mandinya. Di kamar mandi ini ukurannya mungkin sekitar 2 kali 2 meter. Jadi sebenarnya cukup besar kalau menurut saya untuk kamar mandi ini. Di sini sudah dilengkapi dengan shower dengan merek American Standard juga. Sudah ada wastafelnya merek American Standard, dan kloset duduknya pun sudah American Standard semua.
Ini temboknya sudah di keramik sampai ke atas, jadi bagus ya. Lalu di sini ada 2 lubang yang saya yakini ini difungsikan untuk instalasi water heater. Jadi nggak perlu repot lagi nih bobok-bobok tembok untuk bikin saluran water heater kalau teman-teman pengen pakai water heater ya. Itu pintunya sama dengan yang di bawah, kusen dan daun pintunya sudah menggunakan aluminium juga. Gitu teman-teman. Oke, selesai kita di lantai 2 tipe Corona ini. Kita turun dulu ke bawah karena di bawah masih ada halaman belakang dan ada 1 kamar asisten rumah tangga. Yuk. Nah, oke, sekarang kita udah di lantai 1 lagi. Di lantai 1 ini sebenarnya masih ada 1 ruangan lagi, yaitu kamar asisten rumah tangganya. Yuk, sekarang kita ke bagian belakang, saya lihat halaman belakangnya. Oke, sekarang kita ada di bagian belakang dari rumah tipe Corona ini. Di belakang ini ada 1 kamar tidur untuk asisten rumah tangganya dan 1 kamar mandi asisten rumah tangga. Nah, di belakang ini terlihat panjang ya teman-teman, tapi sebenarnya itu hanya kelebihan tanah. Kalau untuk ukuran standarnya itu hanya sampai bagian tembok ini. Itu loh. Jadi 6 kali 13 meter itu sampai tembok ini. Yang belakang itu hanya kelebihan tanah dan harganya sudah diperhitungkan di price listnya. Nanti kita bahas bagian terakhir kalau itu. Oke. Ini bagian terakhir dari rumah tipe Corona. Masih ada 1 rumah lagi yang akan kita bahas. Untuk rumah yang tipe 1 lantainya. Gitu. Yuk, sekarang kita lanjut ke tipe rumah 1 lantainya. Oke? Let's go! Nah, teman-teman, sebelum kita melihat rumah tipe Aurora ini, saya ingin bahas sedikit tentang row jalan di sini. Nah, untuk yang jalan Boulevard ini, row jalannya itu 8 meter, teman-teman. Tapi untuk di depan rumahnya, nanti itu row jalannya sekitar 6 meter. Gitu ya, teman-teman. Dan, oh ya, satu lagi. Ini juga untuk instalasi listriknya udah underground semua nih. Jadi kelihatan rapih dan mewah nih, ya, dalam klaster di sini. Oke, yuk sekarang kita langsung lihat rumah contoh dari tipe Aurora. Oke, yuk. Nah, ini di belakang saya ini sekarang adalah rumah contoh dari tipe Aurora. Oke. Nah, di tipe Aurora ini memiliki dimensi tanah 6 kali 13 juga nih teman-teman. Cuman yang membedakan dengan tipe sebelumnya, tipe Corona, itu ini bangunannya hanya 1 lantai. Jadi untuk luas tanahnya itu 78 meter dan bangunannya 48 meter. Jadi di sini ada 2 kamar tidur plus 1 kamar mandi. Oke, sekarang kita lihat ke depannya dulu. Kita bahas bagian depannya dulu. Yuk. Nah, ini sekarang bagian depan dari rumah tipe Aurora. Nah, cuma karena ini posisinya di hook, jadi tanahnya lebih besar ya teman-teman. Jadi kalau untuk standarnya itu 6 dikali 13 dan untuk carportnya sendiri itu sekitar 5 meter. Jadi cukup untuk 2 mobil juga nih, sama seperti rumah yang sebelumnya. Dan 1 motor pun masih cukup. Gitu teman-teman. Nah, di sini fasadnya itu terlihat tinggi ya, terlihat 2 lantai ya. Tapi sebenarnya ini hanya tampak 2 lantai aja. Jadi di dalamnya nanti ceilingnya akan sangat tinggi gitu loh teman-teman. Oke, lanjut kita ke bagian dalamnya. Standar saya bahas sedikit, ini kusennya masih pakai aluminium dan memang semua tipe rumah di Venus 88 Resident ini adalah kusennya menggunakan aluminium ya teman-teman. Oke, yuk kita lihat ke dalamnya. Oke, sekarang kita udah di dalam rumah contoh dari tipe Aurora. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang di depan, jadi ceiling rumah ini tinggi banget nih teman-teman. Di sini sekitar 5 meteran nih. Jadi ceiling yang tinggi itu juga baik untuk sirkulasi udara dalam rumah nih teman-teman gitu. Dan ceiling yang tinggi ini, nah ini juga ada bonusnya nih. Nanti kalau teman-teman beli rumah di sini, itu ada bonus mezanin. Mezanin itu jadi nanti ada lantai lagi tambahan di dalam rumah sini karena ceilingnya tinggi. Jadi bisa ada lantai tambahan, bisa difungsikan untuk bekerja atau bisa juga untuk jadi gudang gitu teman-teman. Nah sekarang kita bahas ruangan pertama pada saat kita masuk dalam rumah. Di sini ada ruang tamu, ukurannya cukup besar dan di sini diberikan inspirasi, ada kursi, ada sofa untuk 3 seat. Lalu di sini ada tembok. Ini bisa kita fungsikan untuk ruang nonton juga. Dan jarak antara sofa dengan tembok pun juga tidak terlalu dekat nih. Jadi kita kalau nonton pun juga cukup nyaman gitu teman-teman. Jadi karena memang ruangnya cukup besar. Geser sedikit, open space. Jadi di situ kita langsung ketemu ruang makannya.
Di situ ada meja persegi untuk 4 orang bisa makan di meja makan situ. Dan langsung kita bertemu dengan dapurnya, gitu loh. Jadi karena emang konsepnya los, jadi langsung tanpa sekat ruang makan dan ruang cuci piring dan dapur bergabung. Tapi karena di sini ukuran tanahnya 6x13, jadi sebenarnya masih ada ruangan lagi nih di belakang, masih ada halaman belakang. Jadi kalau teman-teman nggak pengen punya dapur di dalam rumah, bisa menggunakan sisa halaman di belakang untuk jadi dapur. Itu teman-teman. Karena kan kalau dapur emang lebih enak di luar atau dekat dengan bukaan keluar, agar kalau masak bau makanannya bisa dibuang keluar. Gitu. Oke. Sekarang kita bahas kamarnya. Di sini ada 2 kamar tidur plus 1 kamar mandi. Kamar tidurnya cukup besar. Di sini 3 x 3. Di sini ada tempat tidur ukurannya queen. Lalu jendelanya juga cukup besar. Cahaya yang masuk jadi juga cukup besar nih teman-teman. Nah ya, untuk ceiling di ruangan tengahnya itu, di main roomnya itu kan 5 meter. Tapi kalau untuk dalam kamar, ceilingnya hanya 3 meter ya teman. Jadi tidak 5 meter juga. Gitu. Oke, kita lanjut ke ruangan yang lainnya. Nah, sebelum kita ke kamar mandinya, sekarang kita bahas ke kamar keduanya. Ini kamar keduanya. Ini kamar keduanya, ukurannya lebih kecil dari kamar yang tadi. Mungkin ini bisa difungsikan untuk kamar anaknya. Ukurannya mungkin sekitar 2,5 meter x 3 meter. Tapi yang menarik teman-teman, di sini ada jendela yang cukup besar nih. Jadi jendela ini menghadap halaman belakang, sisa halaman yang tadi saya bilang. Jadi kalau teman-teman mau dapur ada di luar, di sini bisa dipakai nih. Jadi ini halaman belakangnya nih teman-teman. Di sini jadi udara yang masuk ke dalam kamar ini pun juga jadi baik karena ada ruang terbukanya nih di depan kamar tidurnya. Gitu. Oke, sekarang kita ke kamar mandinya. Ruangan terakhir di tipe Aurora ini. Di sini sudah ada kloset duduknya merek American Standard. Terus showernya American Standard juga. Sama seperti rumah sebelumnya. Ini kusen dan daun pintu dari kamar mandinya sudah menggunakan bahan aluminium. Gitu, teman-teman. Oke, udah selesai kita di rumah kedua ini. Sebenarnya untuk di Venus 88 Resident ini ada 4 tipe rumah. Tapi yang kita bahas kali ini kesempatan kita 2 aja ya teman-teman. Karena nanti durasinya juga kepanjangan, teman-teman bosan nontonnya. Nah, sekarang kita akan ngebahas masalah harga. Cuman nanti ada seseorang yang akan membantu saya untuk menjelaskan detail harga, cara bayar, apa aja sih fasilitas-fasilitasnya. Nah, kita akan berbicara langsung dengan orang yang lebih kredibel dari saya tentunya. Jadi, yuk kita lihat kita akan dibantu oleh siapa. Oke, teman-teman. Nah, sekarang saya sudah ada di rumah contoh sebenarnya, rumah contoh juga untuk tipe yang Cygnus. Tapi kita tidak sempat yang mereview nih yang di sini nih, teman-teman. Tapi kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Rizal sebagai supervisor dari perumahan Venus 88 Resident ini ya Pak. Oke. Nah, di sini saya akan ngobrol sama Pak Rizal untuk masalah harga dan cara bayar di rumah Venus 88 ini, gitu. Nah, sebelum kita masuk ke masalah harga nih Pak, boleh Pak tolong dijelasin nih ada tipe apa aja sih Pak di Venus 88 ini? Oke, jadi Venus 88 ini menghadirkan 4 tipe. Tipe yang satu lantai itu kita ada punya 2 tipe. Yang pertama itu tipe Lyra dan tipe Aurora. Nah, untuk khusus 2 lantai kita ada tipe Corona dan tipe Cygnus. Oke. Nah, terus kalau untuk surrounding di sini Pak, kayak ke rumah sakit atau ke sekolahan atau berbagai fasilitas di sekitar sini atau di dekat rumah ini ada apa aja nih Pak? Nah, untuk rumah sakit sih kita lumayan banyak ya. Daerah Pamulang itu kita ada rumah sakit Petalaya, terus ada beberapa rumah sakit Sari Asi. Oh iya. Jadi sih ada beberapa sih rumah sakit. Untuk sekolah juga untuk banyak sekolah ya? Lumayan banyak semua. Kita ada Muhammadiyah, ada Mater Dei, ada Karisma Bangsa. Oh iya, Karisma Bangsa saya juga tahu tuh. Iya. Dia sekolah internasional juga ya. Gitu. Iya, bagus ya. Terus di sini untuk akses jalanannya, ke tolnya? Jarak ke tol ini kebetulan kita nanti kan ada pintu tol yang mau dibuka nih, Cipung Cinere. Itu sekitar 3 kilo sih dari sini.
Serpong Cina. Oh, yang baru ya? Iya, yang baru. Oh, itu udah mau dibuka juga. Udah ya? mau dibuka. Oh gitu. Nah itu yang Serpong Cinere itu nanti akses menuju ke BSD dulu ya? Ke BSD. Yang ke BSD nanti kalau teman-teman mau ke BSD tuh ada pintu tol yang dari sini deket banget tuh teman-teman gitu. Lalu sekarang kita masuk ke cara bayar nih Pak. Kalau di sini tuh kan ada 4 tipe. Tapi untuk cara bayarnya ada apa aja di pilihannya? Nah untuk cara bayar ini kita ada cash keras, cash bertahap, dan KPR. Nah, untuk KPR ini kita untuk tipe 1 lantai bisa DP 5%. Oke. DP 5% itu bisa dicicil 6 kali dan 12 kali. Oh, bisa 6 kali sampai 12 kali ya? Iya, untuk tipe 1 lantai bisa 5%. 5% DP. Iya, untuk 2 lantai kita 15%. Untuk 2 lantainya 15%, bisa diangsur juga? Bisa diangsur 6 sampai 12. Nah, kalau cash bertahapnya tadi bisa berapa kali? Cash bertahap kita 12 kali. Oh, 12 kali ya? Iya. 1 tahun ya? 1 tahun. Oh gitu teman. Nah sekarang kita bahas untuk harganya nih Pak. Di sini tolong dijelasin deh dari masing-masing tipe standarnya harganya dari berapa startnya Pak? Nah kalau untuk tipe lira kita start dari 800 jutaan udah all in. Udah all in? All in. Udah terima sertifikatnya SHM. Udah sampai SHM ya? Jadi iya. biaya-biaya udah termasuk semua. Dari harga tuh? Dari harga semua. Oh gitu tuh. Menarik tuh teman-teman. Jadi biaya di harga rumah di sini udah all in tuh. Jadi untuk yang 2 lantainya harganya berapa startnya? Yang 2 lantai kita startnya 1,2. Startnya 1,2 itu udah all in juga. Udah all in juga? All in semua. Oh tuh menarik ya teman-teman. Jadi udah all in. Kalau untuk serah terimanya berapa lama nih Pak? Kita kalau serah terima sih karena unit kita ready stock ya. Setelah proses KPR pun mau serah terima pun kita udah siap. Oh jadi udah ada ready stock juga iya, ya? Kita ada ready stock dan juga ada yang on progress. Oh, ada jadi yang tinggal on progress. pilih aja. Oh gitu. Nah kalau untuk KPR nih Pak, ada pilihan banknya apa aja? Nah untuk fasilitas KPR karena kita sertifikasi sudah pecah, sebenarnya kita bisa pakai beberapa bank, semua bank pun bisa. Tapi untuk saat ini kita PKS sama dengan yang kerjasama dengan kita itu ada Bank Mandiri, BNI, BTN, BRI, Danamon, dan BSI, Bank Syariah Indonesia. Oh, Bank Syariah yang baru ya itu? Iya, ya, kita udah kerjasama. Gitu. Oh, jadi udah kerjasama ya? Oh. Jadi kalau untuk pilihan KPR-nya udah banyak nih banknya, karena udah pecah juga sertifikatnya. Jadi lebih mudah nih ngajuin KPR-an di teman-teman gitu. Nah, untuk teman-teman yang tertarik beli rumah di Venus 88 ini, teman-teman nanti bisa hubungi nomor yang kita lampirin di deskripsi ya. Jadi nanti teman-teman bisa lebih jelas lagi mendapatkan informasi tentang Venus 88 ini. Oke, Pak, saya pamit. Terima kasih banyak atas bantuannya, terima kasih atas penjelasannya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye.